Setiap malam, aroma lontong sayur hangat menguar dari sebuah gerobak sederhana di Jalan Kemang Utara 9, Duren 3, Jakarta Selatan. Di balik kesibukan melayani pelanggan bersama sang istri, tersimpan kisah ketulusan Ali Basori, seorang pedagang kecil yang juga relawan kemanusiaan Palang Merah Indonesia, PMI. Ali Basori, 52, pria kelahiran Pemalang tahun 1973, telah menekuni usaha lontong sayur sebagai sumber utama penghidupan keluarganya. Namun, sejak 2021, ia juga mengabdikan diri sebagai relawan melalui program SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, PMI, mewakili Kecamatan Pancoran. Berangkat dari kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, Ali aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kesiapsiagaan dan respons bencana. Dedikasi yang konsisten membuatnya dipercaya mengemban amanah sebagai koordinator SIBAT PMI sekota Jakarta Selatan. Peran itu bukan sekadar jabatan, melainkan panggilan hati yang ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Panggilan kemanusiaan kembali datang pada 27 Desember 2025 tanpa ragu. Ali mengambil keputusan besar, meninggalkan dagangan lontong sayurnya selama 1 minggu penuh demi mengantarkan bantuan kemanusiaan bagi para penyintas bencana hidrometeorologi di Sumatera, termasuk wilayah Aceh Tamiang. Ujar bapak 3 anak tersebut. Di Aceh, terus di Padang, terus di Tapanuli dan Sibolga. Memang jauh-jauh hari itu kasih pelayanan PMI Jakarta Selatan, Pak Junet itu sudah hubungi saya wanti-wanti untuk mempersiapkan barangkali nanti kapan waktunya dengan waktu yang tidak ditentukan nanti dikirim ke lokasi bencana di Sumatera. Ini kemarin bahkan ada beberapa instansi yang mengajak saya, itu saya tahan dulu karena memang saya nunggu keputusan dari PMI Jakarta Selatan. Kebetulan saya tergabung di SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat PMI Jakarta Selatan. Tanggal 26 kemarin berangkat ke Sumatera, ber-8 orang, termasuk saya. Ya di sana itu dari malamnya ini kita packing dulu apa yang bisa dibawa pertama ke sana di PMI Jakarta Selatan, termasuk obat-obatan apa segala macam. Kemudian paginya kita berangkat sampai di Aceh itu jam 11 siang, Kemudian kita langsung dari Aceh menggunakan jalur darat itu menuju ke Pidijaya di Aceh, Pidijaya. Di sana kondisinya memang masih banyak sekali yang memprihatinkan, terutama rumah-rumah yang memang di dekat dengan bantaran kali itu masih terendam lumpur yang sudah mengeras, begitu. Untuk jalur-jalur provinsi memang untuk kondisi jalannya memang sudah dibersihkan dari lumpur dan kayu-kayu. Tapi untuk di perumahan warga ya itu tadi masih cukup memprihatinkan kondisinya dengan lumpur yang setinggi atap rumah itu. Kemudian kemarin kita lihat di sana juga memang kekurangan air bersih kebanyakan warga di sana. Karena itu sangat penting ya air bersih. Selesai koordinasi kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Tamiang. Itu perjalanannya cukup lumayan jauh juga. Dari mulai kita berangkat maghrib jam 6 lah kita berangkat sampai ke Aceh Tamiang itu jam setengah 3 pagi. Itu pun datang ke sana di posko PMI Aceh Tamiang itu kondisi poskonya pun masih belum ini ya, karena poskonya itu sendiri juga kena dampak daripada banjir. Dan kita ngobrol dengan PMI di sana bahwa kemarin itu sempat sudah bersihkan lumpur dan kondisinya pun di sana di poskonya itu ya masih berantakan lah di depan, bahkan masih lumpurnya masih banyak, masih becek. Tapi kita tetap bertahan di sana, kemudian dari sana kita ke Medan untuk pengadaan logistik yang akan disalurkan ke Aceh Tamiang dan Sibolga dan Tapanuli.
Kita packing di Medan itu 2 hari 2 malam di sana. Karena memang kebetulan kita belanja itu kayak beras, kayak gula, itu belum bentuk paketan. Jadi kita belanja masih beras 1 karung, gula 1 karung, akhirnya kita paketin lagi sesuai dengan apa yang kebutuhan di sana. Kalau beras kita paketin 3 kilo, gula 1 kilo. Nah, itu membutuhkan waktu ya 2 hari 2 malam itu kita keber lah, kita kejar target biar nanti bisa cepat disalurkan. Ya itu sampai kita tidur di pinggir-pinggir rel kereta karena memang kita di sana alhamdulillah ada warga yang memang rumahnya khusus untuk dijadikan tempat kita istirahat dan packing di sana barang-barang logistik gitu. Ya kita kerja sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi itu kadang kita baru istirahat dari sore karena kita ngejar target. Kebetulan setelah selesai kita packing, kita bawa lagi nih, jaraknya ada kali 500 meter. Setelah barang itu kita packing jadi satu paket dengan jumlah kisaran 1.500 paket, kita bawa ke sana ke lokasi truk. Dari rumah packing ke lokasi truknya aja 500 meteran ada itu jaraknya. Jalannya juga iya. Kita ada yang pakai alat, ada yang kita tank-tank sana. Itu makan waktu sampai jam 3 pagi. Kebetulan jam 3 pagi setelah mobil itu mau diantar ke Tamiang, mobilnya mengalami mogok. Sempat mogok, kita dorong dulu sampai kita udah habis tenaga. Kita udah habis tenaga nih. Didorong, alhamdulillah akhirnya hidup. Nah, ada pengalaman yang memang untung yang Maha Kuasa masih melindungi kita, melindungi tim semuanya. Ada insiden yang memang tidak kita harapkan. Ketika rombongan truk itu sudah jalan lebih dulu, kita tim menggunakan mobil nyusul dari belakang. Ketika di tol yang mau dari Medan mau ke Aceh itu kita mengalami insiden bannya meledak di tol. Itu saya udah dagdikduk itu. Seandainya itu untungnya pecahnya ban belakang. Seandainya pecahnya ban depan kita nggak tahu itu dalam kecepatan tinggi kemudian pecah. Dan alhamdulillahnya lagi kondisi tolnya itu sepi. Nggak rame. Kalau seandainya kondisi tolnya padat, mungkin kita sudah ditabrak dari belakang. Kita kebetulan mobil 2, rombongan 8 orang. Mobil yang mengalami pecah ban itu di depan. Langsung banting ke kanan, kemudian supir langsung netralin. Akhirnya ditinggirin pelan-pelan. Alhamdulillah itu semuanya selamat. Dan sesampainya di Tamiang, kita langsung distribusi bersama tim dan didampingi oleh PMI setempat. Kita menuju desa yang sampai map aja hilang sama sekali, udah nggak ada map. Sinyal pun sering ngeblank begitu. Mungkin karena jaraknya yang cukup lumayan. Kita memasuki ke desanya itu desa Sekrak. Itu masuk melewati kebun sawit. Itu berjam-jam, nggak habis-habis itu kebun sawit kita lewati. Iya. Udah begitu jalurnya juga jalur sempat mobil itu akhirnya terjebak lumpur. Ya kira-kira sedalam 50 meter lah. 50 meter, sedalam 50 cm. Itu kita kejebak lumpur di situ. Kita upayakan agar mobil itu bisa keluar dari jebakan lumpur itu. Itu lama sempat kita di situ mengevakuasi mobil. Kemudian setelah mobil itu kita berhasil evakuasi dari terjebak lumpur itu, kemudian
Ketua PMI Jakarta Selatan mengambil inisiatif agar logistik diturunkan di situ, nanti diangkut ke lokasi ke sana menggunakan mobil PMI dari Aceh Tamiang itu. Dibawa mau pakai mobil double kabin karena memang posisinya harusnya pakai mobil double kabin, bukan pakai mobil-mobil yang operasional seperti yang ada gitu, kecil. Nah, akhirnya kita menurun truk tersebut, kita turunkan logistik dari truk, kemudian kita angkut pakai mobil double kabin, baru kita bisa sampai ke tempat yang dituju, itu Desa Sekera itu. Dan di sana pengalamannya banyak, kita ketemu dengan orang-orang yang memang sedang posisinya belum sepenuhnya stabil ya setelah menghadapi bencana. Kemudian kita bertemu, kita ajak main anak-anak, kita ajak main, ya kita hibur mereka. Ya, kemudian di sana tuh ada pengalaman yang unik sekali. Jadi ada masjid, kemudian di belakangnya ini, di sampingnya ini ada sumur. Sumur itu akhirnya jadi sumber kehidupan di situ. Ya, walaupun di situ terjadi banjir, di tempat lain kelangkaan air bersih, tapi di situ dengan adanya sumur itu akhirnya bisa menjadi sumber kehidupan untuk warga-warga yang terdampak. Sumur itu bening banget, dan airnya pun langsung bisa dikonsumsi. Oh, bisa diminum ya? Langsung bisa dikonsumsi. Itu sangat luar biasa di sana itu. Nah, yang lebih kita nggak habis pikirnya, jarak 3 meter itu dari sumur itu ada sumur lagi, tapi butek. Oh, beda ya? Beda airnya di situ. Itu pengalaman yang menurut saya luar biasa, dan itu kuasanya Tuhan ya. Dan itu akhirnya bisa untuk menjadi sumber kehidupan di situ, warga-warga di situ. Kita bertemu dengan ibu-ibu, kita sebisa mungkin membawa mereka larut agar sedikit lupa dengan trauma bencana. Anak-anak kita ajak main, ibu-ibu kita ajak bercanda, akhirnya kita sedikit melupakan trauma mereka. Dan alhamdulillah mereka bisa bahagia dengan kehadiran kita. Bahkan kemudian kita kembali lagi ke titik semula di mana truk itu menurunkan distribusi, kemudian sebagian lagi kita turunkan di situ untuk warga-warga di sepanjang jalan itu. Dan kita bertemu dengan, kalau di sini RT kali ya, RT Kepala desa ya, gitu ya. dengan RW, dengan RT di sana, kemudian kita bagikan itu semua. Di samping itu juga kita juga kemarin membagikan tas dan peralatan sekolah. Di dalamnya ada buku, ada alat tulis di situ. Nah, itulah pengalaman. Setelah di sana, kita warga ini seakan-akan enggan melepas kita, pas mau pulang itu dari Desa Sekera itu. Mereka bahkan dari PMI setempat itu ya sampai kita terharu lah di situ, kita berangkulan bareng mereka. Terima kasih dengan PMI Jakarta Selatan. Mereka mengapresiasi dengan adanya kita langsung hadir di desa yang paling terpencil di sana. Ya, kemudian setelah itu kita kembali lagi ke posko Tamiang. Selesai dari sana, kita balik lagi ke Medan. Pas malam tahun baru itu kita di perjalanan itu di daerah Langkat. Oh, itu posisi udah mau ke Medan tuh? Mau ke Medan. Kebetulan waktu itu yang truk mau ke Sibolga dan Tapanuli itu untuk jalan lebih dulu karena jaraknya memang jauh. Itu 13 jam rutenya dari Medan ke Sibolga dan Tapanuli, itu 13 jam. Truk jalan duluan didampingi oleh Humas PMI Jakarta Selatan. Kita balik ke Medan sana. Ya, saya tadinya membayangkan bahwa jalannya itu yang menuju ke rute ke Sibolga itu ya, walaupun istilahnya curam ya kayak di daerah-daerah lain lah gitu. Tapi ternyata saya sendiri agak sedikit stres itu perjalanannya itu, karena kita
jalan di lokasi yang memang sepanjang jalannya itu tebingnya longsor, kemudian jalan sebelah kirinya juga kondisi jalannya juga udah longsor. Jadi ekstra hati-hati. Saya stresnya mikirin seandainya yang kita lewati itu longsor lagi, kita wassalam. Karena bukan seakan-akan kita jalan di atas jurang, kita jalan di atas pucuknya pohon. Karena saking ke bawahnya itu curamnya itu ratusan meter. Nah, sampai akhirnya kita sampai di Sibolga itu maghrib. Perjalanan dari dari Medan itu jam 5:30 pagi sampai di Sibolga itu maghrib. Nah, sampai di Sibolga dan Tapanuli maghrib, di sana ketemu langsung di PMI Sibolga di sana di Tapanuli. Dan kita di situ menurunkan logistik, dan selesai menurunkan logistik kembali lagi kita ke Medan. Nah, ini perjalanan karena kita kemarin itu mau pulang ke Jakarta, posisinya memang tiket lagi agak susah. Akhirnya kita mau nggak mau harus ke perjalanan di Padang. Perjalanan dari Medan ke Padang itu 24 jam. Itu jalur darat. Jalur darat. Itu melewati lokasi-lokasi sama bukit, naik bukit yang kondisi jalannya sama, longsor kan. Posisi jalannya itu menyempit karena akibat jalannya juga longsor. Dan kalau kita kembali lagi cerita Aceh itu, harapan saya ya nanti bisa dikirim ke sana lagi untuk diperbantukan di sana. Karena apa ya, saya nih hobi hal-hal kayak gitu untuk membantu sesama. Saya tuh ada kepuasan tersendiri ketika ada saudara kita yang terkena musibah, kemudian kita hadir. Walaupun apa yang kita berikan mungkin di mata orang nggak seberapa, tapi ketika kita melihat senyum daripada saudara-saudara kita, dapat meringankan beban yang saudara kita terkena musibah, itu kepuasan saya tersendiri melihat mereka bisa senyum. Karena apa? Tidak mudah untuk melupakan saudara-saudara kita ini yang terkena musibah. Otomatis tidak mudah untuk melupakan trauma. Karena musibah itu kalau menurut saya itu merusak tatanan kehidupan. Yang tadinya dia tinggal di situ, akhirnya terpisah dengan saudaranya, dengan anaknya, mungkin ada anaknya mungkin yang jadi korban meninggal, mungkin orang tuanya yang meninggal, otomatis mereka memulai kehidupan yang baru, ya kan? Nah, tugas siapa untuk mendampingi itu? Tugas kita semua lah, sebagai orang-orang yang memang mempunyai kepedulian. Kita bantu mereka memulihkan kondisi mentalnya, kita bantu mereka untuk memulihkan kondisi lingkungannya yang tadinya hancur, terkena banjir atau terkena longsor atau semua, kita bantu pulihkan. Mungkin tidak waktu yang singkat, tapi minimal adalah untuk kita hadir di sana. Di sana itu di Sumatera berapa hari berarti Bang jadinya Bang? Ya kalau di Sumatera itu hitungan hari kemarin sampai 12 hari. 12 hari? Hitungannya 12 hari. Gitu. Sampai dari perjalanan sampai kembali lagi itu hitungannya 12 hari. Berarti sampai Jakarta lagi itu kapan tadi Bang? Sampai ke Jakarta itu kemarin sore hari Selasa ya. Malam Selasa itu. Tanggal berapa itu berarti? Tanggal 3 kalau nggak salah ya. Tanggal 3 itu, hari Selasa itu sampai lagi ke Jakarta. Iya. Gitu. Kemarin kita memang posisinya tidak fokus di satu tempat lokasi di sana. Kemarin kita ke Pidijaya, kemudian ke Aceh Tamiang, kemudian juga ke Sibolga dan Tapanuli. Ini saya juga pengen tahu nih Bang, Nah, Abang kenapa bisa tergerak
mau menjadi relawan gitu. Ya. Itu awalnya kenapa, terus itu udah dari kapan gitu Bang Abang mulai terjun ke dunia relawan yang tadi menurut Abang hobi dari dulu ya. Jadi saya dari 2014 karena memang saya tinggal di Jakarta ini di lokasi banjir, saya memang sudah banyak membantu. Mungkin baru membantu sekelas tingkat RT RW karena saya belum. Jangan lupa subscribe ya.